Matinya fitur live TikTok, matinya transparansi publik. Keputusan TikTok untuk sukarela mematikan fitur live di tengah memanasnya demonstrasi politik nasional, sebagaimana diklaim oleh Menkomdigi, bukan hanya soal teknis platform. Ini adalah preseden serius yang menyentuh urat nadi demokrasi, hak publik untuk menyaksikan, mendokumentasikan, dan membagikan realitas sosial secara langsung. Kebebasan informasi dalam pusaran krisis. Di era digital, live streaming adalah instrumen kontrol sosial. Ia memungkinkan warga menjadi saksi sekaligus pelaku dalam peristiwa penting bangsa. Dengan sekali klik, kebenaran di lapangan bisa menembus dinding propaganda. Ketika fitur itu dibungkam, publik dipaksa kembali bergantung pada narasi tunggal, versi media arus utama atau pemerintah. Bahaya normalisasi sensor digital. Klaim sukarela yang diumumkan Menkomdigi justru mempertegas kekhawatiran. Apakah benar TikTok mematikan fiturnya secara mandiri atau ada tekanan politik yang tak diucapkan? Jika langkah ini dianggap wajar, maka esok lusa saat konflik lain meletus, entah soal agraria, buruh atau pemilu, pemerintah bisa dengan mudah mendorong platform digital untuk membungkam siaran publik. Normalisasi sensor digital adalah jalan pintas menuju otoritarianisme modern. Tidak perlu memberedel media cetak, cukup matikan tombol di platform daring, dan seluruh suara rakyat hilang dalam hitungan detik. Dampak terhadap akuntabilitas negara. Live streaming adalah mata publik yang menjaga agar aparat tidak bertindak sewenang-wenang. Dari aksi kekerasan aparat, penangkapan sewenang-wenang hingga penyalahgunaan kekuasaan, semua bisa terungkap karena kamera warga. Dengan mematikan fitur ini, negara justru melepas salah satu mekanisme paling efektif untuk membangun kepercayaan publik. Bukankah transparansi justru mencegah rumor, hoaks, dan fitnah? Ironisnya, larangan live akan mempercepat lahirnya spekulasi liar, teori konspirasi, dan distrust terhadap pemerintah. Ekonomi kreator juga tersandara. Jangan lupa, ribuan kreator konten menggantungkan hidup dari fitur live TikTok. Penutupan sepihak ini bukan hanya membungkam demokrasi, tapi juga memukul ekonomi digital rakyat. Bagaimana nasib mereka yang berjualan, mengajar, atau berdakwah lewat live? Apakah negara juga siap mengganti kerugian finansial akibat kebijakan darurat ini? Pelajaran dari dunia. Di Hong Kong, Myanmar, bahkan Iran, pemblokiran fitur live media sosial selalu berujung pada ledakan kritik internasional. Dunia melihatnya sebagai bukti represi digital. Jika Indonesia menempuh jalur serupa, maka citra sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia hanya akan menjadi retorika kosong. Rekomendasi jalan tengah. Alih-alih melarang, pemerintah seharusnya mengedepankan transparansi hukum. Jika ada kekhawatiran soal hoaks, buat regulasi jelas, bukan pemadaman total. Kolaborasi dengan platform. Lakukan moderasi berbasis algoritma untuk konten provokatif, bukan pemblokiran massal. Edukasi publik. Dorong literasi digital agar masyarakat bisa membedakan informasi akurat dari disinformasi. Kesimpulan, matinya fitur live TikTok saat demonstrasi bukan sekedar masalah aplikasi, melainkan pukulan telak bagi demokrasi digital di Indonesia. Demokrasi hanya bisa tumbuh dengan keterbukaan informasi, bukan dengan sensor diam-diam. Jika hari ini rakyat dilarang menonton sejarah lewat layar ponsel mereka, besok, siapa yang menjamin sejarah tidak dipalsukan?